kisah Sri Krishna yang dikutuk menjadi batu tak tayang di serial Mahabharata Antv. Siapakah sosok yang mengutuk Sri Krishna? Ya, dialah Dewi Tulsi. Oke, tanpa membahas lebih panjang lagi tentang Dewi Tulsi, mari kita simak kisah lengkapnya. Usai pertempuran yang terjadi antara Mahadewa dengan Sri Dhamma, Mahadewa berhasil menyerang Sri Dhamma dengan senjata Trisulanya. Usai kejadian menegangkan ini, Basudewa Krishna yang tengah menyamar menjadi calon suami Dewi Tulsi dibongkar habis penyamarannya oleh Sri Dhamma. Sri Dhamma membuktikan jati diri si penyamar bahwa sesungguhnya si penyamar ini adalah Basudewa Krishna, sang Raja Dwaraka, yang sengaja melakukan hal ini agar Sri Dhamma menjadi lemah sehingga mampu dikalahkan oleh Mahadewa. Kekuatan Sri Dhamma selama ini yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun adalah anugerah dari Dewi Tulsi. Hal inilah yang melatar belakangi Basudewa Krishna datang dan menyamar untuk menodai kesuciannya. Usai mengetahui semua ini, Dewi Tulsi memberontak dan marah besar kepada Basudewa Krishna. Sosok Radha pun pada saat itu ada di sana dan berusaha untuk mereda amarah Dewi Tulsi. Dewi Radha meyakinkan lagi bahwa Sri Dhamma harus segera dimusnahkan. Jikalau tidak begitu, Sri Dhamma akan berhasil menguasai 3 dunia. Dan bahkan jika itu terjadi, Sri Dhamma akan menggunakan kekuatannya secara semena-mena dan akan bisa menciptakan kehancuran di mana-mana. Usai penjelasan Dewi Radha, amarah Dewi Tulsi belumlah reda. Basudewa Krishna juga tidak tinggal diam, turut serta memberikan penjelasan. Akan tetapi, setelah semua yang terjadi belakangan ini yang dialami Dewi Tulsi, Tulsi merasa terkena tipu oleh mereka dan juga telah menang calon suaminya. Karena kemarahan Tulsi sudah tak dibendung lagi dan semakin memuncak, akhirnya mengutuk Basudewa Krishna bahwasannya Krishna akan segera menjadi batu. Di lain sisi, Radha pada saat itu merasa sangat sedih karena Sri Krishna dikutuk oleh Tulsi. Dewi Radha memohon kepada Tulsi untuk mencabut kutukannya karena Krishna tidak salah dan sedang menegakkan keadilan. Akan tetapi, Dewi Tulsi tetap memberikan kutukan itu kepada Krishna tanpa ada rasa belas kasihan. Apapun yang telah terjadi, maka terjadilah. Kala itu Krishna dengan tabah menerima kutukan yang diberikan oleh Tulsi. Seketika setelah itu, keadaan kaki Krishna berubah perlahan-lahan menjadi batu. Balarama yang dalam kondisi menyamar menjadi wanita sontak terkejut melihat kejadian ini. Permohonan Radha untuk mencabut kutukan ini tidak memiliki titik temu. Akhirnya Balarama dan Radha membawa Krishna sesegera mungkin pergi dari tempat itu dan merangkul Krishna karena sebagian tubuh Krishna sudah mengeras menjadi batu. Krishna lalu dibawa ke Dwaraka oleh Radha dan Balarama. Balarama tak bisa berbuat banyak. Dia terlihat sedih melihat keadaan Krishna. Di dalam perjalanan di atas sebuah kereta kuda, Radha menangis tersendu-sendu melihat Basudewa Krishna. Basudewa yang melihat keadaan Radha berusaha meyakinkan bahwa Krishna akan berubah kembali seperti sedia kala. Usai Krishna meyakinkan Radha, malah sebaliknya keadaan tambah memburuk, yaitu semakin banyak bagian tubuh Krishna yang berubah menjadi batu. Keadaan Krishna begitu mencekik dan terlihat kehausan. Akhirnya Balarama menggendong Krishna ke sungai untuk mengambilkan Krishna air. Balarama terharu dan Radha menyuapi Krishna air dan segera melanjutkan perjalanan ke Dwaraka.
Sesampainya di Dwaraka, tubuh Krishna sepenuhnya menjadi batu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Radha pada saat itu berjanji akan mengembalikan keadaan Krishna seperti semula. Tiba-tiba saja patung Krishna menghilang. Radha pada saat itu mulai resah. Dalam hatinya masih bertanya, siapa sosok yang mengambil patung Krishna? Radha mengingat pesan Basudewa Krishna, apapun permasalahan yang ada, pasti akan terlebih lagi kekuatan cinta mereka lah yang akan menuntun kembalinya Sri Krishna. Radha pun lalu pergi meminta bantuan kepada Mahadewa dan melakukan pengasingan diri. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata.